Halo semuanya, hari ini kita akan membahas satu soal mekanika mengenai sebuah batang yang berada di atas separuh silinder. Jadi ada sebuah batang yang warna biru ini, masanya M, panjang batangnya itu R, dan ada separuh silinder yang jari-jarinya R juga. Permukaan antara silinder dan batang ini licin, dan mula-mula nilai sudut theta ini 45 derajat. Jadi membentuk segitiga siku-siku ya, kurang lebih seperti ini. Nanti batangnya ada berada di sini. Oke. Bila semua permukaan licin, maka ujung A, ujungnya ini, akan lepas dari silinder pada sudut beta. Akan sudut pada nilai theta yang sama dengan beta. Lalu kita disuruh mencari persamaan yang harus dipenuhi oleh beta. Jadi mula-mula batangnya itu berada pada posisi seperti ini. Lalu lama-kelamaan dia akan turun kan. Dan pada suatu sudut dia akan lepas. Kita disuruh mencari persamaan apa yang harus dipenuhi oleh sudut tersebut. Pause videonya jika teman-teman ingin mencoba. Oke. Ide dasarnya, kita akan mencari nilai gaya normal antara silinder dan batang di sini sebagai fungsi theta. Saat batang lepas dari silinder, nilai gaya normalnya itu harus 0. Untuk mencari nilai N, nilai gaya normal sebagai fungsi theta, kita harus meninjau gayanya dan torsinya. Gaya terhadap sumbu X, gaya terhadap sumbu Y, dan torsi terhadap pusat massa. Untuk meninjau gaya-gaya dan torsi tersebut, karena tujuan akhirnya itu kita ingin menyatakannya sebagai fungsi theta, maka kita harus menyatakan percepatan di sumbu X, percepatan di sumbu Y, juga percepatan sudutnya, percepatan sudut batang itu sebagai fungsi theta. Oke. Pertama-tama kita harus mencari dulu posisi pusat massa sebagai fungsi theta. Kalau kita cari koordinat X-nya, pusat massa itu ada di sebelah sini. Maka kalau kita ambil pusat koordinat itu ada di sebelah sini, maka koordinat X dari pusat massa itu adalah R cos theta, yaitu panjang ruas ini, ditambah setengah R cos theta. Ya. Perhatikan bahwa sudut ini, sudut theta yang kiri ini sama dengan sudut yang dibentuk oleh batang dan lantai ya. Ini bukan suatu hal yang obvious. Ini hal khusus karena panjang batangnya sama dengan jari-jari silindernya. Yap. Jadi kita dapatkan X pusat massanya itu 3/2 R cos theta. Turunkan terhadap waktu minus 3/2 R sin theta dikali theta dot. Kalau teman-teman masih belum familiar dengan cara menurunkan suatu persamaan, apalagi ini membutuhkan aturan rantai ya. Mungkin teman-teman bisa review ke video lain untuk mempelajari lebih lanjut turunan rantai terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita turunkan sekali lagi X dot ini supaya kita dapat X double dot ya, atau percepatan pusat massa di sumbu X sebagai fungsi theta. Akan kita dapatkan ekspresi seperti ini. Cara menurunkan dari sini ke sini membutuhkan pengetahuan tentang aturan perkalian. Kalau teman-teman belum familiar, bisa dicek video lainnya dulu. Oke. Hal yang sama akan kita lakukan juga terhadap koordinat Y-nya. Y pusat massa itu sama seperti panjang ruas ini. Oke. Panjang ruas itu sama dengan setengah R sin theta. Kita turunkan sekali. Dapatkan setengah R cos theta kali theta dot. Turunkan sekali lagi, kita dapat ekspresi seperti ini. Ini adalah percepatan pusat massa di sumbu Y sebagai fungsi theta. Ya, perhatikan bahwa omega batang terhadap pusat massa di sini dia arahnya itu berlawanan jarum jam ya. Seperti ini. Si batang nanti akan muter seperti ini. Jadi omega itu sama dengan minus theta dot. Jadi kalau theta dotnya kan tetanya mengecil. Jadi theta dotnya itu negatif, omega batangnya positif. Ya. Seperti itu ya. Perhatikan lagi-lagi ini bukanlah hal yang obvious, bukan hal yang trivial. Ini adalah hal khusus karena jari-jari silinder dan panjang batang ini sama. Jadi sudut theta yang dibentuk di sebelah kiri ini
sama dengan sudut yang dibentuk batang dengan garis horizontal. Seandainya beda, maka omega batang itu adalah turunan terhadap waktu dari sudut ini, yang tidak selalu theta ya. Tapi di kasus ini sama dengan theta, karena jari-jari silinder sama dengan panjang batang. Oke. Setelah itu, ternyata kita butuh omega batang atau theta dot karena itu terdapat di komponen ini. Untuk mencari x double dot itu kita butuh theta dot kuadrat. Untuk mencari y double dot ternyata kita butuh theta dot kuadrat juga. Padahal kita pinginnya nanti menyatakan semuanya dalam theta aja. Jadi kita perlu menyatakan theta dot sebagai fungsi theta juga. Karena theta dot itu sama dengan minus omega batang, jadi kita sama saja disuruh mencari omega batang sebagai fungsi theta. Bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan kekekalan energi. Idenya, kita itu bisa menulis energi awal, energi potensial, mula-mula hanya terdapat energi potensial ya, sama dengan energi potensial akhir ketika sudutnya theta ditambah energi kinetiknya. Tapi energi kinetik dari benda tegar itu tidak bisa sesimpel itu dinyatakannya. Seharusnya ditulis dalam bentuk energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi terhadap pusat masanya. Tapi ada satu teorema yang bilang kita bisa memandang pergerakan dari benda tegar itu seakan-akan berrotasi terhadap satu titik yang dinamakan pusat rotasi sesaat. Jadi kita bisa langsung menulis energi kinetiknya itu setengah Ix omega kuadrat. Dengan Ix itu adalah momen inersia batang itu terhadap titik X. Titik X itu pusat rotasi sesaatnya saat itu. Bagaimana cara mencari pusat rotasi sesaat? Perhatikan keadaan ini ya. Saat sudut theta. Di situ ujung kanan batang itu punya kecepatan ke kanan. Kita tarik garis tegak lurus terhadap kecepatan itu. Lalu di ujung kiri, batang itu memiliki kecepatan yang tegak lurus jari-jari. Kita tarik garis yang tegak lurus terhadap kecepatan itu juga. Bertemulah di titik ini. Itulah yang kita namakan titik X atau pusat rotasi sesaat. Lalu bagaimana untuk mencari momen inersia terhadap titik X itu? Kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar yang menyatakan momen inersia terhadap titik X itu sama dengan momen inersia terhadap pusat massa ditambah M kali R aksen kuadrat. R aksen itu apa? R aksen adalah jarak pusat massa ke titik X ini. Maka PR utama kita harus cari R aksen dulu ya sebagai fungsi theta. R aksen bisa didapatkan dari aturan kosinus dari sisi ini. Sisi itu adalah R/2 panjangnya. Karena pusat massa itu terletak di tengah-tengah batang, gitu ya, betul ya. Lalu kita harus cari panjang ruas ini juga. Panjang ruas itu adalah 2R sin theta. Itu datang dari mana? Jalan berpikirnya seperti ini. Ini panjangnya R, lalu panjang batang juga R, sehingga ini segitiga sama kaki. Oke, berarti sudut ini itu adalah 90 dikurangi theta. Oke, coba sekarang perhatikan segitiga siku-siku yang besar ini. Ternyata sudut sebelah sini itu juga 90 min theta, karena sudut ini theta. Sehingga sudut ini dan sudut ini besarnya sama. Sehingga ini adalah segitiga sama kaki lagi. Dengan kaki-kakinya ini dan ini. Oke. Karena batang panjangnya R, maka ruas ini panjangnya R juga. Sehingga panjang keseluruhan ini adalah 2R. Oke. Kalau kita mau cari sisi di depan sudut theta ini, maka panjangnya adalah sisi miringnya dikali sin theta alias 2R sin theta. Oke, kita sudah tahu bahwa ini
panjangnya R per 2, ini panjangnya 2R sin theta, dan sudut ini adalah 90 dikurangi theta. Kita bisa pakai aturan kosinus seperti yang sudah tertulis di sini. R aksen sama dengan R per 2 kuadrat ditambah 2R sin theta di kuadrat dikurangi 2 dikali R per 2, 2R sin theta dikali cos sudut yang diapitnya, cos 90 min theta. Bila kita sederhanakan, bisa kita dapat R aksen itu seperti ini. Dengan memasukkan nilai R aksen seperti itu ke teorema sumbu sejajar, kita mendapatkan I terhadap X, momen inersia terhadap titik X sebesar sekian. Lalu kita bisa memasukkan nilai IX itu ke persamaan kekekalan energi kita. Seperti ini. Sehingga kita dapat nilai omega sebagai fungsi theta seperti ini. Nilai omega ini sama dengan negatif dari theta dot. Ya. Jadi nanti ini kita bisa pakai di persamaan berikutnya. Oke, setelah kita menentukan semua barang kinematika tadi, X double dot sebagai fungsi theta, Y double dot sebagai fungsi theta, kita juga sudah menentukan theta dot kuadrat sebagai fungsi theta. Sekarang kita masuk ke barang utamanya, kita gunakan hukum Newton untuk meninjau gaya di sumbu X, gaya di sumbu Y, dan torsi terhadap pusat masanya. Di sini ada 3 gaya yang bekerja. Pertama tentunya ada gaya berat, arahnya vertikal ke bawah, bekerja di pusat massa, di tengah-tengah batang ya. Lalu ada gaya N1, arahnya ke atas, yaitu tegak lurus dengan lantainya. N1 ini adalah gaya normal antara lantai dengan batang. Lalu ada gaya N2 yang merupakan gaya normal antara silinder dengan batang, arahnya tegak lurus permukaan silinder saat itu ya. Oke, atau sejajar jari-jarinya, gitu juga boleh. Yap, di sumbu X hanya bekerja N2 cos theta, yaitu komponen N2 di arah horizontal ya, N2 cos theta. Lalu kita nyatakan X double dot PM-nya sesuai yang sudah kita cari tadi sebagai fungsi theta ya. Di sumbu Y ada bekerja N1, ada bekerja Mg, dan N2 sin theta. N2 sin theta itu komponen N2 di arah sumbu Y. Seperti itu, kita ganti juga Y double dot pusat massa ini dengan fungsi theta yang udah kita hitung tadi. Oke, setelah itu kita tinjau torsi terhadap pusat massanya. Perlu diperhatikan di sini bahwa untuk meninjau, untuk menulis persamaan ini, sigma torsi sama dengan I alfa, itu tidak boleh sembarangan mengambil titik pusatnya. Kenapa? Nah, itu agak sedikit ribet, ada yang tidak berlaku di situ. Tapi yang bisa dipastikan yang paling aman itu ketika kita mengambil pusat rotasinya itu, atau kita mengambil titik pusat torsinya itu, titik acuannya itu ada di pusat massa. Udah, itu kita paling aman di situ. Jadi di sini kita juga akan melakukan itu, kita tinjau torsi terhadap pusat massanya. Ada gaya N2 yang menyebabkan torsi dikali sin 2 theta karena kita perlu komponen tegak lurus batang. Perhatikan ini sudutnya theta, ini theta, ini 180 dikurang 2 theta. Maka sudut ini adalah 2 theta. Sehingga kalau kita mau cari N2, komponen N2 yang tegak lurus batang, kita kalikan N2 dengan sin 2 theta. Seperti itu. Kenapa kita tulis positif? Karena N2 itu, arah memutar N2 itu menggerakkan batang yang menyebabkan tetanya bertambah besar. N2 itu kan mutarnya ke sana. Kalau diputar ke sana, batangnya itu akan naik gini kan. Itu kan memperbesar theta. Sedangkan N1 kita tulis negatif karena N1 ini menyebabkan batang ini berputarnya berlawanan jarum jam yang memperkecil theta. Kenapa kita tulis itu negatif ya? Oke, kita dapatkan persamaan ini. Lalu kita nggak butuh N2 dan N1 dulu di sini. Kita gantikan N2 itu dengan persamaan 1 ini. Dan N1 juga dari persamaan 2 ini. Substitusi persamaan 1 dan 2 itu. Nilai N1 dan N2 dari persamaan 1 dan 2 ke persamaan ini. Sehingga kita bisa dapat persamaan ini. Yang kalau sederhanakan, kita bisa dapat theta dot sebagai fungsi theta. Seperti ini. Perhatikan di sini masih ada theta dot kuadrat, tapi nggak masalah karena kita sudah menemukan theta dot kuadrat sebagai fungsi theta. Perlu juga diperhatikan bahwa step dari persamaan ini ke persamaan ini cukup panjang, tapi aku nggak akan tuliskan
kerjaan matematikanya di sini, teman-teman silakan dicoba sendiri ya. Oke, kita sudah menemukan theta double dot sebagai fungsi theta. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kita juga sudah menemukan theta dot kuadrat sebagai fungsi theta di sebelumnya ya. Ingat, tujuan utama kita adalah menemukan N2 sebagai fungsi theta. N2 sendiri kita bisa nyatakan seperti ini dari persamaan 1 ya, persamaan ini. Oke, kan kita disuruh mencari persamaan apa yang dipenuhi beta. Nah, beta itu ketika sudutnya beta, nilai N2 itu 0. Gimana caranya supaya N2 itu 0? R kan tidak mungkin 0. M juga tidak mungkin 0 karena udah dispesifikasi di soal. Maka ketika N2 0, yang menyebabkan dia 0 itu suku ini. Jadi ketika theta sama dengan beta, nilai suku ini adalah 0. Yap. Kita sudah tahu theta dot kuadrat sebagai fungsi theta. Masukkan. Nilai theta double dot sebagai fungsi theta juga sudah kita dapatkan. Masukkan. Akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi persamaan theta dot kuadrat tambah tan theta dikali theta double dot. Kalau kita masukkan semuanya sebagai fungsi theta, akan didapatkan, kita masukkan semuanya sebagai fungsi theta, dan ganti nilai theta itu dengan beta, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Kalau kita sederhanakan, bisa kita dapatkan seperti ini. Jadi, ini adalah persamaan yang harus dipenuhi beta. Di persamaan itu punya penyelesaian beta dengan sekian-sekian-sekian kan. Nah, nilai beta itu adalah sudut di mana batang mulai lepas. Sebenarnya cukup sampai sini, kita udah selesai menyelesaikan soal ini. Tapi kalau teman-teman penasaran, kita bisa gambarkan persamaan ini di GeoGebra. Kita coba ya. Kalau kita tulis persamaannya di GeoGebra, kita akan dapatkan grafiknya seperti ini. Ini adalah nilai X mula-mula, nilai theta mula-mula yaitu pi per 4 radian atau 45 derajat ya di sini. Jadi di sini itu kita sedang menghitung theta dot kuadrat ditambah tan theta dikali theta double dot. Mula-mula nilainya negatif. Kalau kita lihat di persamaan ini, kalau suku yang ini itu negatif, maka N2 positif. Karena ini ada negatif juga ya. Jadi mula-mula nilai N2 itu negatif, nilai suku itu yang di dalam kurung tadi itu negatif, nilai N2 positif di sebelah sini. Terus berjalan, tetanya mengecil, sampai di sudut 21,7 derajat ini, atau 0,379 radian, nilai suku di dalam kurung tadi itu sama dengan 0, yang menyebabkan nilai N2 juga 0. Lebih dari sudut itu, butuh nilai N2 yang negatif, yang mana itu tidak mungkin. Makanya mulai dari sudut 21,7 derajat itu, si batang mulai lepas. Ya, jadi begitu cara menyelesaikan soal ini. Kita butuh ide utamanya, sebenarnya cuma menyatakan N2 sebagai fungsi theta, dan kita lihat fungsi theta itu akan 0 saat apa, gitu. Nah, tapi untuk menyelesaikan itu kita butuh menyatakan percepatan X sebagai fungsi theta, percepatan Y sebagai fungsi theta. Kita juga membutuhkan nilai theta dot kuadrat sebagai fungsi theta. Dan untuk menggabungkan semua persamaan tadi, kita butuh hukum Newton juga. Dan pekerjaan matematikanya cukup banyak. Tapi ya idenya cukup simpel seperti itu. Jadi cukup sekian untuk soal kali ini. Kita ketemu di soal berikutnya.